Informed consideration ini saya dapatkan dari Dr. Rusdi. Nanti saya akan minta penjelasan beliau untuk kita semua juga kenapa dan bagaimana bisa sampai pada term itu ya. Karena dalam dunia hukum kesehatan di Indonesia sepertinya ini belum pernah ada ya. Tetapi fakta di lapangan ada. Nah, teman-teman yang belajar hukum tahu kan ya, ada gium hukum atau pepatah hukum yang bilang begini, hukum itu berjalan tertatih-tatih. Hukum itu berjalan tertatih-tatih, tertinggal di belakang fakta atau perubahan-perubahan em, zaman yang ada gitu ya. Hukum itu katanya cenderung tertinggal, gitu ya. Nah, itu sebab kenapa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan hukum katakanlah secara sederhana itu jelas dong butuh legal drafter gitu ya, para yuris yang jago untuk itu. Tapi sisi lain juga adalah mereka yang paham tentang teknis di lapangan terkait regulasi yang akan dibuat. Jadi ketika kita akan membuat regulasi tentang persetujuan tindakan pelayanan kesehatan, tidak mungkin tidak para penyelenggara pelayanan kesehatan ini harus dilibatkan supaya ketika di draft peraturan itu betul-betul bisa memotret di lapangan dan bisa mengantisipasi persoalan-persoalan di lapangan. Harapannya sih seperti itu. Gitu ya. Nah, bagaimanapun kita bersyukur lebih baik ada regulasi daripada tidak ada tentunya. Walaupun kita juga harus akui tidak ada regulasi yang sempurna. Itulah ruang di mana kita duduk bersama berdiskusi untuk membicarakan yang lebih baik. Nah, informed consideration hadir salah satunya untuk itu ya. Jadi saya coba slide share. Udah tampak saya gedein. Nah, judulnya saja saya langsung tulis informed consideration, bukan ICIR. ICIR, informed consent, ya, persetujuan, IR, ya, informed refusal, penolakan. Nah, informed consideration bukan ICIR. Nggak setuju, nggak nolak juga. Nah, kurang lebih itu yang mau kita bahas sebenarnya. Ya. Nah, sekali lagi tadi ya, PR ya, Dr. Rusdi, setelah slide yang kesekian, saya minta Dr. Rusdi menjelaskan ke kita semua, bagaimana, kenapa muncul informed consideration ini. Saya cuma menyampaikan fenomena di lapangan. Saya bilang, Dr. Rusdi, ini ada Oke, fenomena oke. seperti ini. Gini. Nah, Yuk, yuk, yuk. ini juga dicetuskan dari teman-teman loh. Itulah saya sukanya kalau webinar-webinar begini teman-teman tuh aktif diskusi gitu. Ya kan? Aktif diskusi di lapangan. Ini kan dunia pelayanan kesehatan ini kan sangat kompleks, sangat Mas, sangat ya. sorry. Pie. Suaramu agak mengecil. Oh, Coba, tes sound satu dua tiga. coba yang lain apa Halo, suaranya jelas? Lebih halo, kecil suara daripada yang tadi. halo, yang lain bagaimana? Bapak Ibu sejawat Coba, sekalian, udah cukup? cukup Di jelaskah saya suara sih, saya? Tolong sampaikan di kolom chat atau unmik sebentar. oh iya. Cukup ya? Oke, cukup. Cukup ya? Oke, Yuk. baik. Ya. Nah, saya menyampaikan fenomena di lapangan. Itu pun juga saya potret dari pertanyaan-pertanyaan diskusi teman-teman selama pembahasan-pembahasan yang nyenggol-nyenggol tentang informed consent ini. Ya, dari fenomena yang saya sampaikan ke Dr. Rusdi, saya bilang ini ada fenomena ketika eh, sejawat belum berani mengambil tindakan karena pasien belum mengambil satu keputusan, setuju atau menolak. Ya.
masih mikir-mikir, masih timbang-timbang, masih perlu konsultasi mbahnya, kakek nenek, opa oma, yangkung, mungkin orang pintar milih tanggal baiknya gitu ya. Nah, apapun itu hak pasien gitu. Nah, tetapi kan ada konsekuensi dari setiap keputusan, setuju atau menolak, termasuk keputusan untuk nimbang-nimbang, tak pikir-pikir, menunda gitu. Kan ada konsekuensi. Ya. Kita berhadapan dengan sesuatu yang dinamis. Beda dengan kalau spare part kendaraan bermotor mesin. Mau diganti ini enggak? Ininya yang rusak. Saya tak pikir-pikir. Tak cari-cari dulu alternatif gitu misalnya. Lah ini manusia ya. Ya kan? Sesuatu yang hidup, yang dinamis itu kenapa saya dalam salah satu definisi saya tentang kesehatan itu, kesehatan sesuatu yang kompleks, dinamis, berubah-ubah. Nah, itu loh. Nah, berubah-ubah tentu dengan termasuk penundaan pengambilan keputusan. Ya. Nah, setelah slide ini baru saya mau minta Dr. Rusdi menjelaskan tentang informed consideration. Termnya saja dulu. Saya mau buka dengan satu slide ini. Sudah berpindah belum slide saya, Dr. Rusdi? Belum, belum Teman-teman, gede, belum belum gede, ya? Mas. Enggak, Gedein. aku sudah masuk ke slide kedua. Kayaknya Belum masuk. Oh, Belum pindah. Ya, ya. Hmm. Nih ya, sudah ya. Udah. Icir bukan sekedar lembaran kertas persetujuan atau penolakan yang ditandatangani pasien. Icir bukan sekedar form setuju atau menolak untuk ditandatangani pasien. Tetapi icir merupakan rangkaian proses komunikasi. Icir itu merupakan rangkaian proses komunikasi. Bla 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 bla. Bla bla blanya akan terjawab sampai di resume nanti. Jadi kalau mau tahu, simak terus sampai selesai. Nah, tantangan kita sebagai dokter, nakes pada keseluruhannya itu sebagai docere. Asal kata dokter dalam bahasa Latin adalah docere. Sama persis dengan dosen yang artinya mengajar atau menjelaskan. Kita ini bukan tukang obat, bukan pengobat. Pokoknya ada tanda tangan setuju atau tidak, saya tindaki. Bukan. Kita adalah docere. Dan itu akan nampak di dalam proses komunikasi icir kita. Kita docere atau bukan. Nah, itu dulu saja yang saya mau sampaikan. Saya stop share dulu, saya minta Dokter Rusdi dulu jelasin proses kenapa bisa sampai di informed consideration setelah saya sampaikan fenomena di lapangan. Monggo, Dokter Rusdi. Yo, makasih, Dokter Adi. Pertama, saya mau apresiasi dulu Dokter Adi ya, yaitu berkaitan dengan docere tadi ya. Jadi sebenarnya sebelumnya saya kan nih direktur rumah sakit yang nggak pernah ada cerita direktur rumah sakit itu sharing-sharing, kasih-kasih materi kayak gini. Tapi karena satu lain hal saya terus lakukan. Tapi kadang tuh saya tiba-tiba down, tiba-tiba malu, apalagi kalau ada omong-omongan negatif. Tapi karena docere yang tadi dokter itu pengajar, ya asal katanya adalah dokter itu malah yang ngasih informasi, yang ngajar. Orang-orang pinter dulu yang harusnya mengajar, maka saya akhirnya salah satu yang menguatkan tuh dokter Adi. Akhirnya jadi omong-omongan negatif itu saya kesampingkan karena saya tahu diri saya ini masih banyak hal yang belum saya tahu. Tapi setelah dikuatkan, jadi saya terus belajar. Nah, salah satu yang tentang informed consideration ini adalah saya dapatkan karena salah satu kerjaan saya juga sebagai peneliti dalam sebuah perusahaan. Itu saya Dokter Adi, ini dokter perusahaan yang salah satu tugasnya, terutama saya itu sebagai senior researchers ya.
advisor juga ada atas saya. Nah, dalam penelitian-penelitian ini ternyata kita juga harus punya informed consent untuk para respondennya. Daripada respondennya itu yang jadi sampel penelitian. Nah, waktu Dokter Adi bilang, Dokter Rusdi, ini pada saat kita ngasih inform consent, ini ada kan pasien tuh bukan setuju atau nggak setuju, tapi masih mikir-mikir yang bilang menunda, menunda apa menunda itu. Nah, saya kaitkan dengan pekerjaan saya di sisi lain. Waktu meneliti nih ya, beberapa sampel-sampel itu responden itu memang nggak langsung setuju juga nggak langsung nolak, Dokter Adi. Ya, betul. Tapi dia mikir, Hmm, boleh nggak saya pikir-pikir dulu? Boleh nggak saya hmm, pikir-pikir? Nah, ternyata saya cari-cari, ternyata memang kalau ada di dunia research untuk penelitian, karena ini juga orang-orang dokter itu ada di penelitian juga, istilah informed consideration hmm, ini memang jadi hal yang lebih general umum ya di para peneliti ya. Karena memang mereka punya hak untuk berpikir dulu. Nah, karena juga untuk jadi ini mereka kadang kadang kan kalau penelitian itu perlu waktu panjang untuk mengubah dia schedule-nya, untuk pekerjaan dan segala macam, untuk dia itu bagaimana ini segala macam. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi hmm, dalam sekedar kasih tanda tangan. Nah, jadi juga perlu kadang kita jelasin pada satu orang yang dia itu perlu tanya keluarganya ini karena berkaitan dengan beberapa hal item ini itulah. Nah, sehingga akhirnya informed consideration ini memang suatu hal yang umum, lebih umum untuk para peneliti, untuk para responden itu dikasih waktu, tapi hmm, ada batasan waktunya, hmm, Dokter Ardi. Jadi batasan hmm, waktunya itu let's say 3 hari dan tercatat sampai paling akhir sekian. Kalau tidak konfirmasi, maka dianggap tidak setuju. Kalau hmm, memang perlu dia waktu tambahan, dia harus konfirmasi. Tapi hmm, kalau dia hmm, menyatakan iya, dia akan konfirmasi dengan tegas. Dari situ, Dokter Adi. Nah, jadi hmm, akhirnya saya sampaikan, Dokter Adi ini inform consideration. Jadi ditambahkan poin itu jikalau memang sesuatu intervensi atau apa ini sesuatu yang agak-agak perlu apa ya istilahnya pasien itu sesuatu yang wajar pasien itu atau responden itu untuk berpikir gitu hmm. ya. Iya, Yes itu luar biasa. Terima kasih, Dokter Rusdi. Dari sini yes sebenarnya kita, sama-sama. iya, kita bisa melihat teman-teman ya, kenapa pentingnya Hmm. tenaga kesehatan, ya, termasuk tenaga medis tentunya kalau saya sebut tenaga kesehatan, itu juga perlu belajar hukum. Iya, iya kan? Tetapi Ya ya saya ya juga kerap kali katakan belajar hukum itu tidak identik dengan kuliah hukum. betul Belajar itu tidak identik dengan gelar-gelar gitu loh. ya Iya ya kan? Nah, ya tetapi kalau kita di lapangan kesehatan yang artinya, ya saya harus katakan kita pasti lebih paham dong dunia kesehatan. betul. Dan itu dunia hari-hari kita dibanding orang hukum non kesehatan Hmm. yang cuma ngelihat neropong dari luar, dapat Ya berita-berita, apalagi ya kalau cuma baca teks tanpa konteks. Nah, konteks ini siapa yang memahami konteks kesehatan kalau bukan kita? ya. Ya kan? Nah, terus akan menilai, memvonis lagi. Ayo, Hmm. ngeri ndak itu? Itu Ngeri. yang saya merasa ngeri nih, hukum ini. Hukum itu ndak mungkin hanya dikuasai oleh, oke secara formil mereka pasti kuasai hukum acaranya, tetapi substansi ndak mungkin tidak, pasti kita yang lebih kuasai. Maka setidaknya kita yang sudah menguasai aspek material ketika kita belajar sedikit tentang hukum, ya lewat webinar ini pun juga kita bisa belajar sebenarnya. Oh Iya kan? Nah, Dokter sangat-sangat. Rusdi ini walaupun tidak ada gelar S.H.-nya, minimal sarjana hukum ini. Hahaha. Tapi Dokter Ardi ya Ah, belajar hukum yang saya ini kan saya juga orang hmm, manajemen manajemen rumah sakit ya. Jadi ya lulusan manajemen rumah sakit itu ya macam-macam hmm, pengetahuannya, keterampilannya dan segala hmm, macam.
Dan saya yakin juga kalau kalau hukum juga demikian. Nah, tapi semakin Mm-mm. sering terpapar, itu Mm-mm. semakin kita membuat bukan sombong ya, tapi Mm-mm. punya percaya diri. Dan Mm. yang terbaru, Dokter Mm. Ardi, ini Mm. perlu kasih tahu ya, sekarang itu komplain-komplain ya, Mm-mm. Kemenkes itu sudah menyediakan pengaduan yang sampai kalau misalnya rumah sakit tidak melaksanakan rekomendasi dan apa bisa sampai dicabut Mm. izin operasional atau izin usahanya. Nah, Mm. klinik atau apapun. Itu sampai ke sana. Kalau yang Mm-mm. MDP kan untuk individunya, Ya, nah, tenaga betul. medis tenaga Mm-mm. kesehatan. Nah, Kemenkes ini udah sampai sudah pada sanksi yang diberikan tuh bisa dicabut izin operasional atau izin usaha baik Mm-mm. klinik maupun rumah sakit. Nah, ini baru aja keluar terbaru di Mm. akhir September kemarin. Tapi ini rumah sakit masih banyak yang belum paham, bukan rumah sakitnya, tapi orang-orangnya yang belum Mm. paham. Nah, apalagi karena ini kaitannya sama rumah sakit, mungkin ya udah urusannya rumah sakit. Nah, padahal ya ini suatu yang berat karena Mm. ujung-ujungnya nanti bisa jadi rumah sakit akan sangat alergi dengan namanya komplain. Jadi Mm. takutnya akan tajam ke bawah ke para staf-stafnya rumah sakit. Nah ini Mm. maksudnya nanti kalau ada yang komplain staf-staf kita itu nanti akan bisa kena hukuman atau Ya, apa karena ketakutan rumah sakit. Nah ini yang saya sayangkan dan kayaknya harus banyak orang tahu, harus banyak disosialisasikan. Mudah-mudahan bisa bisa ada perubahan. Walaupun tadi saya ingat pesan Dokter Adi, regulasi apapun maupun ada kekurangannya kita syukurin dulu gitu ya. ya. Lebih baik ada Betul nggak? daripada enggak sambil Tidak ada pada enggak sama sekali. ya Ya, 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 dibenahi, ya. diberi masukan, ya kan? Hmm. Nah, ada Ya, satu ya, ya. catatan tadi yang penting yang saya mau sampaikan yang dari Dr. Rus sampaikan tadi dalam konteks penelitian. Ini dari dalam konteks Yes, yes. penelitian ya, penelitian Hmm. kesehatan ya. Terkait informed consideration, ada kalimat ada batasan waktu Waktu. Ya, dan tercatat. tercatat. Tuh. Nah, ini ide ini muncul dari mana? Dari orang hukum kah? Kan tidak. Tidak. Nggak ada di regulasi itu, Nggak ya ada. kan? Hmm. Tetapi kita yang di lapangan kesehatan, termasuk dokter Rus di lapangan penelitian yang sedikit Hmm. mengenal belajar tentang hukum, Hmm. terpikirkan gitu loh, Hmm. ya. Hmm. Kalau di dalam dunia penelitian yang namanya Hmm. informed consideration, belum Hmm. yes, belum no, gitu ya, Ya. mau timbang-timbang dulu, Hmm. itu hak otonom eh, pasien atau yang akan diteliti, gitu ya. Yes. Nah, Hmm. kita ya, dalam konteks pelindungan, nantinya kan saya bahas Hmm. juga nantinya, Hmm. perlu Hmm. mencatat batasan Hmm. waktunya. Ya, kalau saya mau tambahkan dengan resiko-resikonya. Ya, ya, ya. Kalau dalam konteks tindakan ya. Dan Yes. tuliskan yang saya selalu Hmm. katakan, tuliskan, tuliskan. Dan Hmm. satunya T Hmm. nanti aja deh. Hmm. Hmm. Nah, itu maksud saya ini muncul dari praktisi kesehatan di Betul. lapangan. Hmm. Ya, baik kita profesional maupun peneliti. Nah, Hmm. itulah yang saya melihat. Ini saya challenge nih sama teman-teman yang lagi studi hukum. Ya. Entah S1, S2, S3. Nah, saya Yes. melihat ada kekosongan norma hukum. Hmm. Ada isu hukum yang bisa diangkat dari webinar ini. Hmm. Informed consideration. Ya. Itu silakan dicek. Ya. Ada kekosongan norma. Saya sudah cek Hmm. mulai dari Hmm. Omnibus Law, Hmm. Undang-Undang, PP, Hmm. sampai Hmm. Permenkes Hmm. Lawas Hmm. 290 2008. Hmm. Belum ada Hmm. yang mengatur implikasi konsekuensi dari suatu informed consideration. Ini Hmm. menarik sekali untuk ditulis, akan menjadi satu novelty dan jangan lupa Dokter Rusdi Apa? perlu di Perlu ya di apa? itu challenge saja dari saya, challenge dari saya. Sebelum saya melanjutkan, saya begitu begitu Dokter Rusdi. Yes, silakan dilanjutkan, Dokter Ardi. Monggo. Oke, saya stop record dulu sebagai part one untuk inform consideration.